Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri din wa dunya wa din. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati Rumah Sakit Islam Fatimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah menginjak di minggu ketiga di bulan Syawal. Jadi kalau ingin menjalankan ibadah puasa Syawal, maka kita bersama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pengajian model setiap hari Rabu dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga serta tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya sampai di akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para karyawan-karyawati, agar acara ini mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Ustaz Muhammad Nurul. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi mudah-mudahan membawa manfaat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Firman MBE. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat curahan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dapat bersilaturahim di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang setia di atas petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji 3 golongan yang sukses dari madrasah atau sekolah Ramadan. Kalau menurut Al-Quran, di perintah Ramadan itu diharapkan golongan pertama adalah la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, la'allakum tashkurun. Yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. Tentu orang yang sukses di dalam pendidikan Ramadan itu dilihat setelahnya, yaitu setelah Ramadan itu sendiri. Apakah kita ini mendapatkan gelar takwa ataukah tidak? Mungkin kita bisa merasakan tanda-tandanya. Kalau menurut Al-Quran, surah At-Talaq itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan setiap dari persoalan hidupnya jalan keluar. Artinya kita ini hidup ini tidak akan bisa lari dari masalah. Pasti punya masalah. Ya. Persoalan hidupnya mesti. Ya. Kalau bahasa tauhidnya nanti, kita lari dari takdir satu menuju takdir yang lain. Ya. Artinya tidak bisa menghindar dari itu. Ya. Mestinya tadi mau saya sampaikan tentang tarjih, tapi karena ini pembukaan pengajiannya, kita berikan semangat dulu ya. Nanti kita akan mengkaji tentang firqatun najiyah dalam matan tarjih ya. Golongan orang-orang yang selamat ya. Nanti ada tandanya. Itu
di antara muqaddimah tarjihnya. Jadi jamaah yang di Allah Subhanahu wa taala itu utama. Jadi gelar yang pertama, kita ini mendapatkan atau tidak kata takwa tadi itu, seseorang itu bisa merasakannya. Dari tadi itu, dari persoalan hidupnya. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi ada orang ketika wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, itu orang yang akan mendapatkan nikmat dari takwa itu mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti menurut Ibnu Qayyim, dampak maksiat itu kurang lebih terdapat 22 dampak maksiat. Berarti kan sebaliknya, orang yang bertakwa itu ada dampaknya pula. Salah satunya kata beliau adalah hidupnya, rezekinya menjadi mudah dia, ya, atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau guyon biasanya karyawan di tempat saya itu mestinya kalau gajian itu tanggal 1. Tiba-tiba kok tanggal 1 lewat kok enggak gajian. Selalu guyon, siapa yang berdosa yuk? Kan kira-kira, atau siapa yang menjadi penghambat daripada rezeki orang lain. Ya, kalau menurut Umar nanti kan begitu ya. Ketika perang saja, ya, siapa yang berbuat maksiat keluar dari barisan perang ini. Karena kadang kita kalah bukan karena musuh, tapi kita kalah karena dosa. Nah, kira-kira kita kalah karena dosa tadi. Itu, ya. Jadi takwa itu banyak. Di dalam Al-Quran surah At-Talaq itu nanti menyebutkan begitu. Ya. Jadi urusan dalam ayat itu kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya atau setiap urusan menjadi mudah atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendapatkan itu tentu itu adalah bagian daripada nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tanda yang pertama di antara sekian banyak takwa itu. Kalau menurut awal surah Al-Baqarah juga begitu kan? Ya. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu dari amalia ketika sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la'allakum tashkurun, itu kata para ulama begini. Di samping makna yang pertama, kemudian yang kedua akan lahir namanya, yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Ya. Orang yang bertakwa sekaligus dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk takwa sekaligus bentuk syukurnya dia kepada Allah. Rasa takutnya itu semakin bagus. Bukankah ketika kita puasa begitu takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Bahkan sepi pun dia tidak makan karena merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekat ketika dia puasa. Al-khawfu minal jalil. Jadi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Maka bersyukurlah kepada orang-orang yang diberikan rasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takutnya kepada Allah. Alhamdulillah saya masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rasa itu muncul karena syukur itu, kalau sebagian ulama menyebutkan la'allakum tashkurun, itu adalah merupakan tanda nikmat yang tertinggi. Makanya kalau Nabi ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha,
ya, melihat suaminya sholat malamnya sampai bengkak kakinya, saking lamanya berdiri. Kalau kasarnya begini, wahai suamiku, bukankah engkau ini kan sudah dijamin masuk surga? Bahkan dosamu juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawabannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku ini tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepadanya? Kalau bahasa kita mungkin kasarnya, balas jasa itu ternyata berat, kan kira-kira. Karena dia sudah dijamin masuk surga, seluruh dosanya dia mendapatkan ampunan Allah, justru sholatnya semakin lama. Kalau kita kan insya Allah belum pernah bengkak kakinya karena lama berdiri, ya. Mungkin bengkaknya karena asam, kan kira-kira. Iya kan? Kalau kita kan mungkin begitu ya. Kalaupun toh sholat malam, sholat tarawih kemarin mungkin, oh ini kayak lama ini, mesti nyari masjid yang agak cepat aja wis, kan kira-kira. Itu Nabi, ya. Syukur itu luar biasa. Puncaknya nikmat, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita punya orang tua, rasa syukurnya begitu. Dulu ada sahabat dari Yaman, kalau tidak salah dalam keterangan, ketika Umar bin Khattab itu, ya, murtad, tawaf di Ka'bah. Kemudian ada seorang laki-laki menggendong ibunya tawaf. Ketika dia selesai melakukan tawaf bersama orang tuanya, kalau dulu memang digendong, karena belum ada kursi roda. Oh iya, zaman itu ya. Hanya dia bangga, ya Umar bin Khattab, sesungguhnya aku telah berbuat baik kepada orang tuaku. Kemudian Umar mengatakan, belum seberapa. Belum seberapa perbuatan baikmu, ya, kepada orang tuamu dibandingkan orang tuamu kepada dirimu, ya, dibandingkan orang tuamu kepada dirimu. Bayangkan dia 9 bulan di perutmu, terus lahir pun 2 tahun dia sempurna, bahkan malamnya pun ngantuknya menjadi hilang karena anaknya bangun. Ini yang merasakan tentu ibu-ibu. Kalau bapak paling ya tidurnya tambah nyenyak, ya. Tahu anaknya pipis saja, ma, anaknya pipis, masih manggil mama dia kan. Mesti kan bisa saja dia langsung ajak anaknya dicibuin, tapi masih manggil mama, kan kira-kira. Tapi kalau di sini tidak ada bapak-bapak gitu ya. Hah? Oh, tidak beda. Allah Allah, ya. Itu contoh. Ya. Kata Umar bin Khattab, belum seberapa, ya, dibandingkan orang tuamu berbuat baik kepada diri. Ya. Makanya kata dia apa? Kita ini kenapa disuruh bersyukur kepada ketika kita masih punya orang tua, untuk berbakti kepada keduanya? Karena tadi itu orang tua itu mendidik anaknya menjadi orang sukses itu tidak pernah mengeluh. Bahkan mungkin ada yang anaknya lebih dari 5 dijadikan sukses oleh orang tuanya pun mampu, disekolahkan dengan pendidikan yang tinggi pun juga bisa. Tetapi kadang 5 anak itu ngurus orang tua saja masih undian. Oh, ini cocoknya anak yang pertama tempat bapak ini atau ibu ini. Katanya yang pertama, kepada yang kedua saja. Perempuan itu lebih open daripada yang saya ini. Masih gitu ya. Ada aja dalilnya kan kira-kira gitu. Oh iya, itu kalau anak masih itu masih muda. Oh iya. Oh, yang ketiga bilang, yang kedua bilang, oh cocoknya anak yang ketiga karena rumahnya lebih luas daripada saya. Terus begitu, tidak akan selesai. Ya, maka ketika Allah sematkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah Allah untuk kita beribadah kepadanya sejajar dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Makanya selalu menyebutkan apa? Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
Keridhaan Allah bergantung erat dengan keridhaan kedua orang tua. Ya, makanya banyak orang-orang dulu, ya, walaupun sekarang kayaknya sudah hilang. Orang dulu kalau ujian itu telepon ibu atau kirim surat kepada orang tuanya, "Ma, Pak, besok saya ujian ya, jangan lupa bangun malam doakan aku karena akan ujian." Ternyata sekarang tidak ada itu, hampir dikatakan hampir tidak ada anak nelpon orang tuanya, walaupun canggihnya teknologi itu, "Ma, besok saya ujian." Tidak ada, hampir dikatakan tidak ada. Tapi kalau kita dulu begitu ya, mau ujian itu sudah, "Ma, ya, doakan besok saya mau ujian." Sampai begitu. Itu orang-orang dulu ya. Makanya kata orang, kenapa orang dulu mungkin ya sekolahnya SMA bisa jadi guru yang hebat karena mendapatkan berkah ilmu dan berkah dari orang tuanya. Maka kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada riwayat yang lain menyebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawaf di Mekah itu ada seseorang dari Yaman, ada menyebutkannya dari Yaman pula, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku kelompok yang sedikit." Umar terganggu. Kenapa sih orang ini kok minta menjadi kelompok yang sedikit? Kok tidak minta jadi kelompok yang mayoritas? Setelah Umar bin Khattab selesai tawafnya, kemudian kalau kasarnya bahasa kita, kalau berdoa itu yang benar. Kok minta kelompok dari yang sedikit? Kata dia, "Ya Umar bin Khattab, itu bukan kata saya, tapi kata Quran. Wa qalilum min ibadiyas syakur." Sedikit di antara hambamu yang bersyukur, maka saya minta dari kelompok yang sedikit itu. La'allakum tashkurun. Jadi takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah asyukru 'alal jazil. Jadi bersyukur atas yang banyak. Sebab biasanya kenapa orang itu disuruh bersyukur atas karunia yang banyak? Baik di sini disebutkan berupa rezeki yang kita sebut dengan dunia, tapi banyak yang dilupakan syukur yang berupa kesehatan. Karena banyak menganggap kita ini bersyukur kalau dapat rezeki atau bersyukur kalau gajinya nambah, kan kira-kira. Padahal sehat itu ya itu luar biasa. Bahkan kalau saya kemarin punya teman dari Surabaya itu tak tegur, "Kok selama ini kok tidak kelihatan?" Ya, kemudian cerita begini, gampang begini. "Ya Ustaz, ternyata orang kaya itu kalau sudah sakit itu hanya satu permintaannya." Apa kira-kira? Sehat. Oh iya. Ternyata orang kaya saja ketika dia diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang diminta hanya satu, yaitu sehat. Ya. Kita ini itu tadi disuruh banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyukru 'alal jazil, yaitu syukur atas yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ar-ridho bima bil qalil. Ya. Ketika kita diberikan rezeki yang sedikit, itu juga ridho. Kenapa disebut ridho? Kalau dalam Syarah Bulughul Maram itu, orang yang ridho terhadap karunia Allah, terhadap pemberiannya, atau dengan kata lain mungkin dia miskin. Ternyata orang miskin itu lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada orang-orang kaya, dengan syarat miskin tapi soleh. Kalau miskin toleh, bahaya ya. Miskin toleh mana ya? Artinya dia sudah miskin, susah hidupnya, sengsara juga di akhiratnya. Tapi kalau dia baik, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan itu. Jadi lebih dulu. Karena yang ditanya tidak ada. Ya. Oh iya, apanya mau ditanya? Jamnya dia tidak punya. HP mungkin juga tidak punya. Kalau orang kaya, HP ditanya, cincin juga ditanya, mobilnya juga ditanya. Betul kalau lama. Ya kan? Kata Nabi kan gitu. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Besok pada hari kiamat itu
Tidak boleh beranjak kaki anak Adam sampai dia ditanya 4 hal. Salah satunya adalah tentang rezeki. Di situ 2 pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Berat, ya. Pertanyaannya pada hari kiamat. Tapi kalau mereka yang ridho tadi itu terhadap apa yang diberikan Allah kepada dirinya, maka dia mendapatkan itu kebahagiaan, ya. La'allahum yarshudun. Kemudian berikutnya adalah al-isti'dadu liyaumil rahil. Dari 3 kelompok yang saya sebutkan itu, kita mempersiapkan diri pada hari pertemuan, ya, pada hari istirahat, pada hari yang kita sebut dengan hari kiamat. Jadi kalau mudik, ya, yang mudik ini ya, jauh hari sudah mempersiapkan bekalnya untuk mudik. Ayo, mungkin mobilnya dicek dulu di bawah, ya, ke bengkel, diservis. Mungkin bawa apa, dia pulang. Kalau mudik saja persiapannya itu luar biasa. Itu baru mudik ke orang tua, ya. Bagaimana kalau mudiknya seseorang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu persiapannya lebih daripada itu. Al-isti'dadu liyaumil rahil tadi. Persiapkan diri untuk hari pertemuan. Kenapa kita disuruh mempersiapkan untuk hari pertemuan? Karena hidup kita ini, kalau di dalam kitab Al-Hayatu Ba'dal Maut, kehidupan setelah mati itu ada beberapa fase yang harus kita lewati hidup ini. Fase yang pertama yang kita sebut dengan alam rahim, ya. Ini paling cepat, ya. 9 bulan, anggaplah normalnya 9 bulan. Kemudian kita dilahirkan ke dunia ini, kita diberi jatah hidup hanya 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih. Nggak tahu di sini ada yang sudah lebih apa belum? Oh iya. Kalau sudah masih 50 ke atas ini warning sudah. Artinya peringatan dari apa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih kita hidup di dunia ini, ya, berarti apa yang sudah kita persiapkan, ya. Padahal untuk memasuki fase berikutnya namanya alam barzah itu kan fase yang paling lama. Bayangkan dari zamannya Nabi Adam sampai hancurnya alam semesta ini, ya. Alam barzah atau yang kita sebut dengan alam kubur ini ternyata alam yang mengerikan. Memang kalau di dalam kitab Ibnu Qayyim Jawabul Kafi menyebutkan kalau orangnya itu soleh, ya, ruhnya nanti bahasanya kasarnya simpelnya begini, dia akan dibungkus dengan kain putih yang harumnya luar biasa. Itu aja baru mati ruhnya, ya, belum masuk ke alam barzah. Tetapi orang yang soleh tadi tandanya apa? Kalau Nabi menyebutkan kalau dia soleh, dia minta disegerakan untuk apa? Dimakamkan. Minta segerakan untuk dimasukkan ke liang lahat. Tapi kalau dia tidak soleh, jangan cepat-cepat, ya. Tunda saja dulu, ya. Tunggu anakku masih di luar kota. Mungkin begitu, ya. Kasarnya begitu. Jangan cepat-cepat. Bahkan kalau dia masuk ke alam barzah pun, kata Imam Ahmad dalam pendapatnya menyebutkan begini, orang yang soleh, ya, yang baik, yang sudah persiapan di dunianya itu bagus, ya, dia akan datang dari sebelah kanannya dengan wajah yang begitu tampan dan begitu bagus. Jadi datang, man anta, siapa engkau ini? Ana amaluka fid dunya, aku amalmu di dunia. Jadi kalau dia jenazah yang baik, ya, dia datang dari sebelah kanannya dengan wajah yang begitu tampan, begitu cantik. Ketika kita bertanya, siapa engkau ini? Aku adalah amalmu di dunia. Tetapi sebaliknya kalau dia tidak soleh, akan datang dari sebelah kirinya dengan wajah yang menakutkan, ya. Nanti istilahnya muswaddah, wajahnya hitam, ya. Makanya kalau Quran menyebutkan begitu, ya,
Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina kafaru, ya, adapun orang-orang yang pada hari itu wajahnya menjadi hitam, adapun orang-orang kafir, ya, itu wajahnya takut, hitam, menakutkan. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah itu azabku. Bahkan ada yang menafsirkan kalau orang kafir itu ketika nazaknya saja sakratul maut itu ditenteng oleh malaikat sambil dipukul ini, ya, belakangnya dikepak oleh malaikat, ya. Bayangkan wis ditenteng dipukul lagi. Itu Quran, ya. Kemudian keluarlah wahai ruh. Makanya orang kafir itu kan menakutkan kan kira. Tapi kalau orang soleh, ya itu tadi, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang begitu. Kalau menurut Al-Qur'an surah Al-Qiyamah kan begitu. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri karena mereka nantinya bisa melihat asli wujud Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka orang-orang yang istimewa yaitu adalah persiapkanlah hari ini untuk beramal, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'u. Barang siapa yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun rindu bertemu dengan dirinya. Subhanallah. Itu karunia, ya, tanda. Jadi al-istidadu liyaumir rahim. Kemudian bagaimana tanda orang itu hidupnya bahagia? Artinya tanda-tanda kesolehan seseorang itu sekaligus bagian daripada tanda dia sukses Ramadannya tadi. Yang pertama adalah at-taysuru at-ta'atu alih. Dia dimudahkan untuk taat kepadanya. Bukankah orang ketika Ramadan itu begitu mudah dia membaca Al-Quran? Bukankah ketika dia Ramadan kemarin begitu mudah dia sholat malam? Saya tidak menuduh dari Ramadan selesai sampai berapa minggu sudah? Hampir 2 minggu, ya, 2 minggu. Apakah kita dari Ramadan sampai sekarang sholat malamnya libur, ataukah masih berjalan sebagaimana kita juga sholat malam di bulan Ramadan? Iya, berarti kalau masih tetap jalan, alhamdulillah dia sudah dimudahkan oleh Allah untuk taat kepadanya. Jadi orang kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya, berarti dia sudah mendapatkan itu, ya. Itu kata Al-Imam Syekh As-Sadibi dalam kitabnya. Yang tahu kan sampai, oh jangan-jangan saya selama ini masih belum bisa belum megang Quran lagi. Yang tahu sampai, ya, bukan saya. Tapi itu tanda. Apakah kita sholat malamnya berjalan, ya? Apakah juga sedekah kita tetap berjalan, ataukah terhenti ketika bulan Ramadan? Iya, kalau pesannya pimpinan wilayah, ya, tentang zakat kemarin itu kita butuh proses 11 bulan berikutnya. Kalau Ramadan itu kan betapa banyak insentifnya orang bersedekah. Tapi kan orang kan tidak makan hanya bulan Ramadan, tapi dia butuh 11 bulan berikutnya. Terus mereka mau kemana? Akan tentu butuh uluran tangannya orang-orang yang takwa tadi itu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas kebaikan. Itu tanda orang yang disebut tanda orang yang soleh tadi, ya. Kemudian muwafaqah ala sunnah. Orang beramal itu memang hendaknya sesuai dengan petunjuk Nabi, ya, sebagai bentuk cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ini kan istimewa. Cinta saja itu bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Ada sahabat dulu begini. Ketika Nabi memberikan tausiah kepada sahabat, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang. Ketika dia datang, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Bayangkan, ya, orang datang, orang Arab desa datang kepada Nabi, kemudian tiba-tiba dia bertanya,
kapan terjadinya hari kiamat. Oleh Nabi Nabi ada yang menyebutkan Nabi terus melanjutkan tausiahnya kepada para sahabat. Ada yang menyebutkan Nabi tidak dengar. Bertanya lagi dia, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Kemudian Nabi balik bertanya, ma'attalaha, apa yang engkau siapkan tentang hari kiamat itu? Apa jawabannya dia? Pede lagi dia. Tidak ada. Nah, iya kan? Dia tanya hari kiamat, tapi ditanya oleh Nabi apa yang ia siapkan tentang hari itu, pede jawab apa? Nggak ada ya Rasulullah. Tapi, ada tapinya, tapi dia, aku mencintaimu. Apa kata Nabi? Anta Muhammad ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah ya. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kemudian dia lanjutkan, walaupun amalku tidak mampu mengalahkan amalnya para sahabat. Jelas ya. Loh ya, bayangkan sahabat yang dijamin masuk surga saja, ketika disebut 10 orang ini, mereka tidak sombong. Loh kita ini kadang belum dijamin sombong. Ini penghuni surga. Belum dijamin padahal. Tapi sudah ngaku ya. Iya. Kemudian dalam riwayat yang lain Ukasah menyebutkan, ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk di antara 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Engkau termasuk di dalamnya. Dalam riwayat yang lain. Bayangkan. Itu kisah. Ternyata cintanya seseorang kepada Nabi itu memang dibuktikan, memang tidak hanya sekedar cinta, memang yang dimaksud oleh hadis ini dibuktikan dengan amal. Amal itu tidak mungkin akan menyelisihi orang yang ia cintai, yaitu Nabi. Kan ibarat seorang suami istri ya. Istri mencintai suaminya tentu akan masak apa kesukaan suaminya. Kalau suaminya tidak suka jengkol, tidak mungkin dia memasakkan suaminya jengkol. Itu menyelisihi suaminya yang ia cintai. Dan kira-kira kan begitu logikanya. Jadi orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, tandanya tadi itu. Kalau dia sudah cinta bersama Nabi, ya walaupun mungkin tidak satu kamar bersama Nabi, minimal bertetangga dengan Nabi SAW. Kan kira-kira. Kalau bahasa Nabi bertetangga itu kan, ya membantu anak yatim piatu kan. Aku akan bersama kalian orang yang wakafilul yatim ya, orang yang menanggung kebutuhan anak yatim piatu. Akan seperti ini bersamaku di surga. Minimal maksudnya bertetangga ya. Mohon. Ya, itu karena bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sudah mengakui kita ini menjadi penduduk surga. Kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, tiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya, artinya kita ini sudah secara Nabi sudah mengakui kita ini sebagai umatnya akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ya Rasulullah, apa ada orang yang tidak mau masuk surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada. Ya, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maksudnya berada di atas sunnah Nabi, itulah orang yang mau masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maksiat nanti kalau dalam tarjih itu bisa dikatakan bid'ah. Ya, karena nanti pelaku bid'ah juga tidak bisa minum bersama Rasulullah SAW di telaga Haud. Ya, kenapa? Karena Nabi kalau di batang tarjih nanti, kalau orang Yahudi itu terpecah menjadi 72 golongan. Orang Nasrani terpecah menjadi 71 golongan. Umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma satu. Makanya kita sebut tadi firqatun najiyah. Golongan yang selamat itu seperti apa? Karena ternyata Mu'tazilah, Khawarij, Syiah mengaku adalah satu golongan yang selamat. Oh iya, kalau ngaku ya bisa saja siapa saja kan, boleh. Tapi nanti menurut tarjih siapa yang selamat
ya kita sampaikan lain waktu tentang itu ya. Ya, episode berikutnya ya, sinetron kan kira. Loh ya, itu kita sampaikan nanti ya. Kenapa? Nanti pertikaian, perdebatan ada fiksi-fiksi dalam kelompok Islam itu. Jangankan setelah kita sekarang ya. Ketika Rasulullah SAW wafat saja itu, antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin sudah mengklaim hendaknya dari kelompokku yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Katanya kaum Muhajirin, oh aku yang pertama masuk Islam kok, kalian yang ngaku terus. Katanya kaum Ansor yang membela Rasulullah ketika hijrahkan aku juga ngaku. Memang repot kalau sudah ngaku. Kemudian nanti ada sahabat namanya Ba'asir berdiri. Kemudian dia membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wah, ternyata dia berdiri membaiat Abu Bakar As-Siddiq pun diprotes. Wah, ini menyalahi hasil musyawarah ini. Pokoknya saya tidak suka terhadap perpecahan. Ya, kalau kalian berpecah seperti apa terus? Nah, itu nanti berikutnya kan begitu. Jadi yang jelas begitu. Ya, maka nanti ada yang menyebutkan tarjih lebih setuju dengan hadis yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga siapa yang taat kepada Rasulullah itulah termasuk satu golongan yang selamat tadi itu. Jadi dia yang meninggalkan Rasulullah SAW artinya tidak taat kepada Nabi, karena ini tidak berbicara ormas soalnya kan. Oh iya, kalau 70 golongan nanti ormas ini menyebutkan aku, yang ormas ini juga menyebutkan saya yang selamat. Tapi kalau orang yang mengikuti sunnahku, siapapun dari golongan apapun, dia mesti akan selamat tadi. Itu menyebutkan begitu. Jadi satu kelompok. Jadi kita berusaha beramal sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah itu banyak memang. Ya, kalau saya punya buku itu 165 kebiasaan Nabi. Salah satu sunnahnya Nabi yang tidak perlu bayar itu apa? Senyum dalam kitab itu disebutkan. Senyum aja sudah disebut sedekah. Loh iya. Makanya kalau ada orang yang senyum saja pelit, apalagi dengan uang kan kira-kira kan? Oh iya kan? Kalau senyum aja susah, ya itu kan bahaya. Jadi itu ya, itu nanti dalam kitab 165 kebiasaan Nabi termasuk disebutkan adalah Nabi itu adalah paling mudah senyum, apalagi kepada yang biasa. Musuh saja senyum Nabi. Sampai ada sahabat itu kan lihat Nabi aja dalam keadaan senyum, langsung pedangnya itu jatuh, Pak. Kecuali kita beda, senyumannya dapat jatuh-jatuh pedangnya mungkin ya. Tapi Nabi itu dalam satu keterangan sirahnya begitu ya. Sahabat yang datang, seorang akan datang membunuh Rasulullah SAW. Ketika dia berhadapan dengan musuh, dengan Rasulullah, senyum saja tengok Rasulullah, langsung jatuh pedangnya. Kalau ingin tahu, silahkan baca kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Ya, itu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Itu yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kalau ingin kita lebih cinta kepada Nabi, bisa di situ. Nabi itu memang gagah. Aromanya itu dari sekian meter saja sudah bisa oh ini Nabi ini. Sudah bisa ditanda. Nabi itu memang panjang rambutnya sebahu dan ikal, hitam. Ya. Kemudian di situ nanti disebutkan Nabi itu tidak kurus, juga tidak gemuk. Nabi itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Nah, ini kita ini beda banget. Loh ya. Mohon maaf yang gemuk, juga yang kurus jangan ya. Loh ya. Kalau nggak percaya silakan buka buku itu ya. Kalau beli harganya murah sebenarnya. 70.000. Kalau yang matanya saja. Kalau sama sarahnya itu lebih mahal sedikit. Kalau kita ingin cinta Nabi, memang harus membaca sejarah Nabi, ingin menghadirkan cinta Nabi itu. Bagaimana sholatnya Nabi? Oh, kalau sholatnya Nabi itu harus tumak nina. Oh, kita selamaku ini sholat berarti tidak tumak nina. Cinta mulai sholatnya. Oh, cara sholat Nabi begini. Akan melahirkan itu. Maksud saya Nabi begitu ya. Kita ini enggak, mungkin sholatnya ya belum matuk toh ya. Mungkin kita tidak pernah membaca sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sifat sholatnya Nabi. Ya, itu nanti ya tanda orang bahagia itu. Kemudian yang berikutnya wasuhbatuhu li ahli soleh. Kalau kita ini ingin bahagia,
hidupnya juga setelah matinya bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Karena bersahabat dengan orang baik itu enak sebenarnya. Walaupun tidak semuanya juga senang, ya. Loh iya, kenapa tidak semuanya orang senang? Mestinya ketika kita diingatkan itu bersyukur. Tapi tidak semua orang senang. Maka ada menyebutkan amar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi mungkar. Oh iya, nahi mungkar itu lebih berat. Siap untuk dibully. Ya, Mama mengingatkan, berhenti apa ngerokok ya Allah, saya kasihan sama sampai. Wah, itu siap-siap untuk ditinggal. Oh, jadi dekat-dekat sama itu. Entah rokok lagi ya. Mestinya kan bersyukur kan bahasanya kan begitu ya. Oh iya. Oh iya. Kalau bersahabat dengan orang saleh begitu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ketika kita berteman dengan orang yang baik, itu adalah jalan untuk saling mengingatkan. Karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Lil mu'minin ya. Jadi saling mengingatkan. Bahkan dalam hadis kan ad-dinun nasihat. Agama itu kan nasihat. 5 untuk siapa? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Jadi untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk semua umat. Ada yang menyebutkan untuk pemimpin. Itu tanda kalau kita ini ya berusaha bersahabat dengan orang soleh dalam rangka apa? Harapan kita tadi itu lil istidadi yaumir rahim. Biar hidup kita, akhir kehidupan kita ini bersama orang yang soleh, kemudian juga disalatkan dengan orang-orang yang soleh, kelak di dunia dikumpulkan bersama orang yang soleh, pada hari kiamat juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa penting itu tadi itu? Begini, Ustaz Adi Hidayat pernah juga menyampaikan, kira-kira kalau nanti semuanya ini masuk surga, amin. Nah, ya, tiba-tiba Ustaz Herman tidak ketok di surga ini. Mana Ustaz Herman? Tarik dia biar masuk surga. Ya Allah, jangan Engkau azab dia. Dialah yang menyebabkan aku dulu masuk surga. Kan gitu pembelaannya pada hari kiamat. Kalau orang soleh, kalau orang baik kan begitu pembelaannya. Tapi kalau tidak soleh, oh kapok loh, repot wes. Ayo ya, itu dulu di dunia yang menyebabkan repot. Itu kata Nabi. Jadi kita ini kalau bersahabat dengan orang soleh hebat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din illal muttaqun. Ya. Persahabatan kalau hanya sekedar dunia, mohon maaf, dunia itu lebih banyak menghadirkan permusuhan memang. Ya. Hasad tadi, wah macam-macam. Tapi kalau bersahabatnya karena takwa, lain lagi. Biar bersahabat pun ya, tahu dunia itu masuk kepada si A dan si B, dia tidak akan pernah hasad. Karena dia punya keyakinan, punya iman. Rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Atau jatahku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Bisa saja, mohon maaf, jurusan kita ini bidan, tapi pekerjaan di administrasi. Mungkin, mohon maaf kalau ada ya, tidak maksud saya ke sana ya. Ini contoh saja. Loh iya, karena memang mungkin rezekinya di kebidanan, jangan-jangan rezekinya dia di situ. Bahkan ada murid saya jurusan elektro. Sekarang bukan elektro. Di mana pekerjaannya? Di resto malah. Loh iya, tidak ada sangkut pautnya, ayo sampean ya. Loh iya, kemarin saya pas beli nasi goreng, Pak, ingat saya? Enggak. Loh ya udah ingat loh. Kalau guru tidak ingat murid itu wajar ya. Tapi kalau murid tidak ingat guru, Allah. Loh iya. Saya muridnya dulu Pak. Oh alhamdulillah. Kok kerja di sini? Iya. Sudah lama? 2 tahun. Jurusannya apa? Sebenarnya elektro. Ayo kan. Loh iya. Larinya apa? Jadi kalau bahasa hadisnya banyak orang mursal dari jurusannya kan kira-kira. Tapi ya dinikmati saja. Oh rezekinya dia di situ, ya. Rezekinya. Jadi kalau orang berprinsip begitu, hidupnya menjadi bahagia. Wes, ya, itu mungkin ini yang terbaik bagiku. Jangan-jangan kalau di sana mungkin tidak terbaik bagi. Jadi husnuzonnya kepada Allah menjadi enak. Itu, wah, jadi nikmat ya. Yang terakhir bahwa orang yang baik itu, ya,
wa ihtimamu lil muslimin. Kita ini tanda orang yang bahagia itu punya kepedulian kepada sesamanya. Artinya salah satu makna kepedulian itu, anggaplah ini halal bihalal ya. Saya sebutkan taqabbalallahu minna wa minkum tadi itu. Kita ini jangan ketika orang lain bersalah susah untuk memaafkan. Itu artinya kalau tidak memaafkan, kita ini sudah menyandera saudara kita untuk tidak bisa masuk surga. Loh iya, maafkan saja. Memang menurut para ulama tidak ada satupun ayat yang menyebutkan minta maaf, yang hanya adalah memberi maaf. Maka kalau kata Nabi SAW, man azlama li akhihi, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, falyatahallalahu yauma, hendaklah dia minta kehalalan pada hari itu. Qabla ayyakuna dinar wala dirham, sebelum tidak bermanfaatnya dinar dan dirham, artinya pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita bersalah ya segera memang ya, segera minta maaf atau segera memaafkan saudara kita. Karena dulu sahabat itu ketika Nabi juga memberi nasihat begini, ada seseorang sahabat itu nenteng sandal sambil jenggotnya itu basah karena air wudu. Dia kata Nabi ahli surga. Besok lagi Nabi begitu. Sampai salah sahabat itu sampai datang ke rumahnya dan nginap. Apa sih yang menyebabkan saudaraku ini dijamin oleh Nabi kok masuk surga? Amalan apa yang dilakukannya? Sampai nginap 3 hari 3 malam. Karena nanti kalau lebih dari 3 hari 3 malam boleh diusir dia. Loh, kalau bertamu kan begitu ya. Artinya batas maksimal itu 3 hari kalau menurut Nabi. Loh iya, tidak boleh lama-lama. Loh iya, walaupun kaya, anggaplah tempat kita nginep itu kaya, tapi karena bahasa mungkin merepotkan, mungkin orang mau pergi ke sana gara-gara dia, ya karena ikram duyub tadi kan kira-kira itu, maka maksimal 3 hari. Ketika dia nginap 3 hari 3 malam di rumah sahabat, kemudian baru tanya, kalau menurut dia selama ini kok tidak ada amalan spesial, oh dia sholat malam sebagaimana sholat malamku. Apa sih yang menyebabkan Anda masuk surga, dijamin oleh Nabi masuk surga? Ya tidak ada. Cuman saya ini tidak punya perasaan dendam kepada siapapun. Nah ini dendam ya. Disakiti oleh orang, ya sudah ya, dimaafkan saja. Tidak usah dendam. Karena dendam itu memang akan melahirkan penyakit baru. Oh iya, kalau sampai datang, anggaplah saya kalau datang sama Pak Robik, setiap saya ketemu Pak Robik akan sakit ini, akan melahirkan penyakit baru kan? Oh iya. Tasamu ya, berlapang dada. Kalau dalam 10 kepribadian Nabi Muhammad kepribadian Muhammadiyah, salah satunya ada tidak boleh ada perasaan dendam. Ya kalau bersalah ya sudah biarkan saja ya. Itu iya, tidak usah perasaan itu. Jadi kita begitu. Jadi dia tidak punya perasaan dendam kepada saudaranya, atau dia tidak punya perasaan hasad, karena nanti salah satu manfaatnya silaturahim itu menghilangkan dengki, Pak. Ya, karena apa? Biasanya silaturahim itu putus karena dunia memang. Oh iya, karena urusan dunia, urusan harta. Di situ disebutkan oleh para ulama, salah satu manfaat kita silaturahim itu adalah bersyukur dan menghilangkan kedengkian tadi. Kenapa? Karena kalau kita sering silaturahim kepada orang yang tidak punya itu akan hilang. Tapi kalau pelit memang repot. Makanya kata Nabi apa? Kalau wanita-wanita, ibu-ibu itu kalau masak ya, perbanyaklah kuah. Apabila dia masak kikil, perbanyaklah kuah. Walaupun kikil sekarang mahal juga ternyata. Oh iya kan? Lebih mahal daripada dagingnya kan kira. Perbanyaklah kuah. Itu adalah simbol. Karena dulu tidak ada kelor masalahnya. Zaman Nabi mungkin tidak ada kelor ya, mungkin ya rata-rata para sahabat itu makannya adalah yaitu tadi, kalau makan nyembelih kambing pun 1 ekor bisa dimakan 2 atau 3 orang, dan itu tidak ada darah tinggi. Kita ini 1 ekor kambing dimakan sekampung, darah tinggi lagi Pak. Mohon maaf kan, itu sahabat. Jadi kita ini ya, hendaknya yaitu tadi, kalau ada orang yang bersalah di antara saudara kita, ya sudah jangan dendam, ya, jangan hasad. Kalau hasad tadi itu
berarti iman kita ini masih perlu dipertanyakan. Karena tadi orang yang hasad tadi itu kan tidak yakin dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu ya. Nanti kapan hari ya kita akan kaji kembali panduan kita yaitu tarjih ya. Kalau kita buka tarjih ya, bab pertama tentu tentang iman. Nanti iman ini perbedaannya banyak. Kalau sebagian termasuk munculnya zaman Syekh Abdul Wahab itu trilogi tauhid ya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana kalau di Muhammadiyah? Ternyata di panduan Muhammadiyah itu tidak ada istilahnya trilogi tauhid ya. Artinya 3 tauhid itu tidak ada di tarjih. Pokoknya tauhid ya tauhid sudah. Allah punya nama ya Allah punya nama. Tidak perlu dibahas. Nah, nanti kita kaji ya berikutnya. Biar kita seakan-akan Muhammadiyah itu tidak salah. Padahal ya muqaddimah tarjihnya Muhammadiyah itu adalah salah. Walaupun ya kalau urusan mohon maaf jenggot dan tidak jenggot lain lagi ya. Kan ada itu ya. Itu nanti perdebatannya di situ ya. Soalnya dalam kehidupan kita ini, kemarin saya punya teman itu tulisan begini. Istilahnya tipu-tipu atau dagangan berupa manhaj. Ketika orang dulu tidak berjenggot, dibully. Oh tidak salah. Setelah berjenggot, masih dibully. Celana tidak cingkrang. Setelah cingkrang pun masih tidak semanahat. Ternyata yang dimaksud tidak semanahat itu adalah tidak satu pengajian dengan dirinya. Kalau beda pengajian itu dianggap manhajnya beda. Kan repot Pak. Islam tidak sesempit itu makna manhaj sebenarnya ya. Nah, jangan sampai gara-gara manhaj iman kita terkalahkan ya. Seakan-akan iman itu lebih rendah daripada manhaj tadi. Nah, nanti kita sebut itu. Kenapa disebut manhaj kita bukan manhaj salaf tapi manhaj tarjih. Nah, kan kira-kira. Ya, kan kita manhajnya apa? Manhaj tarjih. Nah, nanti biar tak saya buka aja biar penasaran. Besok kalau tidak datang ke pengajian itu rugi dia. Nah, kira-kira gitu ya. Cukup sekian yang bisa sampaikan, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih dengan tadi banyak materi yang sudah dikaji, sudah disampaikan. Mungkin dari beberapa materi tadi ada yang perlu ditanyakan tentang oleh-oleh setelah bulan Ramadan. Oh ini Pak. Monggo. Luar biasa. Monggo langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai memaafkan tadi, Ya. dendam. Gitu. Itu kalau memang bisa untuk memaafkan. Ya. Kalau nggak bisa caranya itu gimana Bang Ustaz? Oh iya. Soalnya sini ini ya memang diharuskan belajar. Saya ini sudah beberapa kali belajar memaafkan itu nggak bisa. Iya. Caranya itu gimana? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Begini. Nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab taubat itu kalau berdosa dengan Allah 3 syarat kan ya. Tapi kalau berdosa sesama manusia ya di situ nanti disebutkan mengambil hak orang lain. Apalagi sekarang kan banyak cara mengambil hak orang lain. Mohon maaf contoh mau tes PNS ya. Orang sudah susah-susah ikut tes, yang ini bayar kan kira. Apakah itu tidak bisa sebut mengambil hak orang lain kan kira-kira. Nah, iya. Nah, begini. Di antara kesempurnaan iman di situ disebutkan memang harus tasamuh, lapang dada, memaafkan. Bahkan menurut kitab itu sarangan memang Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Kalau dia masih ada perasaan dendam, nah ini itu imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Karena Nabi itu tidak pernah dendam. Nabi Muhammad itu tidak pernah dendam. Ya. Bahkan dihina pun, dilempar dengan kotoran, yang keluar apa? Doa malah. Ya Allah berikan dia petunjuk. Sesungguhnya dia tidak mengetahui. Ya. Bahkan ada tawaran dari malaikat itu,
Sebab turunnya Al-Quran surah Ali Imran kan Fabima rahmatin minallah, saking puncaknya Nabi dihina itu, ya, Muhammad tinggal berdoa aja, tak, saya yang angkat gunung itu. Apa kata Nabi? Jangan. Kira-kira kalau kita umpama puncaknya disakiti, ada preman, aku nggak usah bayar, wis tak bunuh dia, langsung bawa ya. Tapi dalam kitab itu menyebutkan bagaimana caranya biar bisa memaafkan orang lain. Bagaimana kalau dirimu satu, kalau dirimu tidak dimaafkan orang lain, apakah engkau tidak khawatir? Kira-kira juga kita punya salah, Bapak. Didendami orang, tidak dimaafkan. Kira-kira kalau sampai tidak dimaafkan gimana, Pak? Umpama tidak dimaafkan orang lain, kira-kira gitu ya. Umpama ya. Toh juga mungkin kita juga akan berusaha datang kepadanya untuk minta kehalalannya tadi, ya. Karena kalau dalam bahasa hadis kan muflis itu kan ya, atadru manil muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Ternyata orang yang bangkrut itu bukan karena dia tidak punya pahala kan, tapi dia punya pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa, zakat, tapi dulu suka menghina. Bayangkan, pahala sholat kita itu diberikan kepada orang yang kita hina. Makanya kalau dihina jangan terlalu baper, tidak apa-apa kira-kira. Kan sekarang ada istilah baper ya. Kalau dihina jangan terlalu sakit hati lah. Karena itu ada amalan yang kita dapatkan tanpa kerja sebenarnya. Iya, ayo sampai iya kan? Sama dengan orang yang gibah. Kan orang yang gibah pada hari kiamat kan juga sama. Kita ini tidur digibahin orang itu kan tidur dapat pahala. Dari mana? Dari orang yang gibahi kita. Cuman walaupun semuanya orang tidak suka digibahi, tapi lebih senang menggibah. Repot kan? Nah, iya. Satu caranya begitu kata para ulama. Artinya kilas balik ke diri, ya. Kemudian yang kedua, kita disuruh berusaha untuk memaafkan itu apa? Kata beliau adalah karena kalau bisa memaafkan orang lain, memang disitulah kelegaan jiwa. Ya kan, kita kan tersandra dengan dendam tadi itu kan. Tapi ketika kita melepaskan, kita ini kayaknya bebas. Kalau kata istilahnya Ibnu Taimiyah itu adalah sabilul hurriyah. Dia menjadi orang yang merdeka sudah. Kalau orang merdeka itu kan enak ya. Tidak mau tahu, mau dijelekin, maafkan. Itu pintu kebaikan buatku. Karena saya tidak bisa sedekah, ya jalanku ya memaafkan orang lain kan. Bisanya cuma itu aku. Nah, itu kalau keren. Jadi yang ketiga di situ disebutkan kategori pelit juga sebenarnya. Loh iya, orang yang tidak mau memaafkan itu dikategorikan pelit. Bahkan kalau orang pelit itu kan repot kan mengajak orang pelit lagi. Alladzina yabkhuruna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang pelit itu akan nyuruh orang lain untuk pelit. Sama kiasannya orang dendam biasanya ngajak orang lain untuk dendam. Itu jangan dekat-dekat ya Allah. Repot ya. Ngajak teman biar ada orang lain yang sama dengan dirinya. Dan itu kan dampaknya berat. Sama dengan tadi. Jadi itu ya. Nah, keempat sering-sering istighfar. Nah, ini solusi yang terakhir istighfar ya, istighfar ya. Oh iya, lihat orang yang kita dendami, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oh iya, kan biasanya muncul ya, tidak bisa melepaskan tadi itu kan, astagfirullah. Terus ingat kepada Allah. Karena salah satunya efek dari istighfar itu kan meluluhkan jiwa yang keras. Nah, maksudnya para ulama itu susah memaafkan itu hatinya lagi keras. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari jiwa atau hati yang keras. Terima kasih. Alhamdulillah sudah jam 1 lebih. Masih ada yang bertanya? Ada? Ini cukup? Alhamdulillah. Nanti kalau susah dapat jodoh ada sebabnya. Berarti pertemuan yang akan datang. Bocoran. Baik, Bapak-bapak, Ibu, para saudara-saudara di rumah sakit Sarjana Banyuwangi sudah kumpulan yang sudah diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Malah
pengajian ini kita tutup dengan kata aman telah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.